Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-11, melanjutkan materi sebelumnya. Materi pada pertemuan kali ini adalah tentang lag and relationship activity logic in network diagram, atau penundaan dan logika hubungan aktivitas dalam jaringan kerja. Tujuannya adalah memahami lag atau penundaan yang disengaja dalam aktivitas proyek. Jadi sebenarnya bahasanya bukan terlambat ya, tapi penundaan yang memang bagian dari aktivitas suatu pekerjaan proyek. Yang kedua adalah memahami logika relasi atau hubungan antar aktivitas di dalam proyek. Sebelumnya mungkin kita sudah pahami bahwa aktivitas yang umum adalah finish to start. Ternyata ada berbagai macam logika relasi hubungan antar aktivitas yang mungkin bisa dialami di dalam kegiatan proyek. Oke, pertama lag atau penundaan di dalam network diagram. Mungkin bisa kita memahami suatu pekerjaan, misalnya pekerjaan pengecatan blok kapal. Maka pekerjaan pengecatan ada waktu penundaan untuk pengeringan, dibutuhkan waktu penundaan untuk dilakukan pengeringan sehingga tidak bisa dilakukan suksesornya atau pekerjaan setelahnya. Misalnya proyek pekerjaan assembly ya adalah predecessor dari pekerjaan pengecatan. Setelah pengecatan, suksesornya adalah erection. Maka belum bisa langsung dilakukan proses erection sebelum cat itu kering dulu. Nah, kenapa perlu demikian? Ya, untuk dilakukan penundaan ya, agar proses pengecatan itu lebih sempurna. Atau sederhananya misalnya proses pengecoran gitu ya. Dalam contoh yang saya tunjukkan di slide ini, proses pengecoran ya, atau pembuatan bedak misalnya. Maka dibutuhkan waktu pengerasan beton misalnya. Misalkan ada 3 aktivitas ya. Pertama, aktivitas A dia memasang cetakan. Kemudian aktivitas B adalah suksesor dari aktivitas A ya, atau pengisian semen. Nah, kemudian aktivitas C adalah pelepasan cetakan. Maka aktivitas C, pelepasan cetakan, belum bisa dilakukan serta-merta setelah pengisian semen. Maka dibutuhkan waktu pengerasan. Mungkin kalian bisa bertanya, loh Pak, kenapa tidak waktu pengisian semen itu diperpanjang gencarnya? Nah, tidak bisa karena di dalam aktivitas menunggu aktivitas pengerasan itu tidak membutuhkan resource atau sumber daya. Maka ya tidak bisa kita serta-merta memberikan durasi yang lebih pada aktivitas B tadi ya, aktivitas pengisian semen. Maka Gencarnya akan seperti ini ya. Jadi hari ke-8 sampai hari ke-15 itu adalah lag atau waktu tunda untuk bisa selanjutnya aktivitas C, pelepasan cetakan itu baru bisa dikerjakan. Artinya ada lag untuk digunakan waktu pengerasan semen ini selama 7 hari. Nah, jadi bagaimana kalau kita tulis di dalam network diagram, di atas arrow-nya itu ada FS7. Maksudnya apa? Finish to start selama 7 hari. Logiknya adalah finish to start dengan lag selama 7 hari. Maka dengan demikian, early start dari aktivitas C bukan lagi 8, tetapi 8 ditambah 7, 15. Karena menunggu 7 hari dari earliest finish aktivitas B. Ya. Jadi maksudnya apa? Finish to start. Aktivitas C dimulai setelah 7 hari selesainya aktivitas B. Begitu. Kemudian topik selanjutnya adalah logical relationship in network diagram. Jadi relasi hubungan aktivitas, logik hubungan aktivitas di dalam network diagram itu yang kita pahami pada contoh-contoh kasus sebelumnya itu adalah finish to start. Ternyata ada dalam logik start to start, finish to finish, atau start to finish.
Nah, maksudnya bagaimana? Yang pertama, finish to start, yang sudah kita pahami ya. Artinya, pekerjaan B dapat dimulai setelah pekerjaan A selesai dilaksanakan. Misalnya seperti ini ya, aktivitas A tidak memiliki predesesor, B memiliki predesesor A dengan durasi 3. Aktivitas B dapat dimulai setelah selesainya aktivitas A. Ya. Nah, dengan begini kita sudah paham ya dengan menggunakan AON ya, activity on node. Kemudian bagaimana kalau kita implementasi lag dalam predesesor A tadi? Ya. Misalnya seperti ini. Jadi aktivitas A tidak memiliki predesesor, aktivitas B memiliki predesesor A, dengan logic relation-nya adalah finish to start dengan lag selama 3 hari. Maka di dalam Gantt chart-nya, ya, aktivitas A selama 3 hari, aktivitas B ditunda selama 3 hari dengan relation finish to start. Maka cara melakukan proses perhitungan untuk mendapatkan earliest event time dan latest event time-nya pun juga berbeda. Misalkan durasi aktivitas A 3 ya, earliest start-nya 0, tambah 3, earliest finish-nya 3. Kemudian earliest start dari aktivitas B adalah 3 ditambah lag-nya 3, 6. 6 adalah earliest start dari aktivitas B. Begitupun seterusnya 6 tambah durasi aktivitas 3, 9. Begitupun untuk melakukan proses perhitungan mundur, latest event time, dimulai dari 9 dikurang 3, 6. 6, latest start dari aktivitas B dikurang dengan lag 3, 6 kurang 3, 3 dan seterusnya. Nah, maksud dari B predesesor A finish to start 3 adalah aktivitas B dimulai atau start ya saat 3 hari selesainya aktivitas A. Gitu ya. Ini yang disebut dengan finish to start. Yang selanjutnya adalah start to start atau SS gitu ya. Nah, ini adalah pekerjaan ini berbarengan dimulai waktu pekerjaannya. Jadi A tidak memiliki predesesor, B memiliki predesesor A, namun logic relation-nya adalah start to start. Artinya pekerjaan B ini dimulai saat dimulainya pekerjaan A. Gitu ya. Waktunya durasinya 3 sama 3. Jadi start to start. Bagaimana? Ya. Di dalam network diagramnya ya. Misalkan begini ya, durasinya pertama 0, 3, ada aktivitasnya 3, 0 tambah 3, 3. Nah, kemudian earliest start dari aktivitas A adalah earliest start dari aktivitas B. Maka 0, sini ya, 0, 3, dan seterusnya. Begitupun untuk perhitungan mundur, 3 dikurang 3, 0. 0, ya, start to start. Latest start dari aktivitas B adalah latest start dari aktivitas A. 0 tambah 3, 3. Gitu ya. Bagaimana kalau kita implementasikan lag? Gitu ya. Misalkan aktivitas B memiliki predesesor dengan logic relation adalah SS, start to start, dengan lag 2 hari. Misalnya. Maka aktivitas A misalnya 0, ya, dimulai dari 0, 3 hari. Kemudian aktivitas B dimulai berbarengan dengan aktivitas A namun ditunda selama 2 hari. Jadi begini ya, bergeser Gantt chart-nya selama 2 hari. Begitupun cara melakukan proses perhitungannya ya, 0 ditambah 2, 2 adalah earliest start dari aktivitas B. Begitupun untuk melakukan proses penghitungan mundur, 2 dikurang 2, 0. 0, 3. Gitu. Jadi maksudnya adalah B predesesor A start to start 3 hari adalah aktivitas B dimulai saat 2 hari dimulainya aktivitas A.
Nah, ini maksudnya adalah start to start. Jadi dimulai aktivitas A ini, aktivitas B ini 2 hari setelah dimulai aktivitas A. Nah, selanjutnya finish to finish gitu ya. Artinya dia selesai berbarengan. Tadi dimulai berbarengan, sekarang selesai berbarengan ya. Aktivitas A tidak memiliki predesesor dengan durasi 2. Aktivitas B memiliki predesesor A dengan durasi 2, namun dia skemanya adalah finish to finish gitu ya. Nah, bagaimana caranya ya? Seperti ini ya. Misalkan ada tabel berikut ya. 0 aktivitas A dengan durasi 3, early startnya 0 tambah 3, 3. Finish to finish gitu ya. 3 langsung ke 3 gitu ya. Sini ya. 3 dikurang 2 jadi 1 gitu ya. Begitupun untuk mendapatkan latest event time-nya 3 dikurang 2 3 di sini ya, langsung ke sini. Finish karena finish to finish ya 3 gitu ya. Ini 3 dikurang 2 1. Ini 3 dikurang 3 0 gitu ya. Nah, begitupun dengan adanya lag gitu ya. Misalkan aktivitas B memiliki predecessor A dengan logic relation-nya finish to finish, lag 4 hari. Maka dengan demikian, setelah selesai pekerjaan tersebut ya, selama 4 hari, baru pekerjaan ini dapat dikerjakan. Gitu ya. 1, 2, 3, 4. Ya, berbareng selesainya selama 4 hari gitu ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, cara perhitungannya juga demikian ya. Misalkan A aktivitasnya durasinya 3, 0 tambah 3, 3. Nah, finish to finish. Oke. Karena dia memiliki lag-nya 4, maka 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7 dikurang 3, 4. Ya. Untuk latest event time-nya juga demikian, 7 dikurang 3, 4. 7 dikurang 4, 3. Gitu ya. Jadi kan finish to finish. Gitu ya. Nah, maksudnya apa? Aktivitas B diakhiri saat 4 hari berakhirnya aktivitas A. Maksudnya finish to finish. Kemudian yang terakhir adalah start to finish. Sedangkan start to finish adalah aktivitas B diakhiri saat dimulainya aktivitas A. Gitu ya. Jadi kalau misalkan begini, aktivitas A memiliki durasi 3 ya. Dia dimulai pada hari kedua misalnya ya. 2, sedangkan finishnya di mana? Ya, finishnya berarti di hari kedua. 2 pindah ke sana, start to finish 2 gitu ya. 2 dikurang 2 0. 0 adalah earliest earliest start dari aktivitas B gitu ya. Kemudian earliest finishnya dari aktivitas A adalah 2 ditambah 3, 5. Untuk mencari nilai LET-nya 2 dikurang karena ini finish start to finish, maka kita lihat ya start to finish 2 pindahkan ke sini 2 tambah 3 5, sedangkan latest start dari aktivitas B adalah 2 dikurang 2 0. Dan begitu pun untuk lag-nya ya. Jadi kalau misalkan dia punya lag 1 hari dengan logic relation-nya adalah start to finish, maka start to finish 2 ditambah 1 3 gitu ya. 3 dikurang 3 0. 0 adalah early start dari aktivitas B. Kemudian untuk menghitung LET ya 3 gitu ya. Adalah latest finish dari aktivitas B. 3 dikurang 1 jadi 2. 2 tambah 3 5 ya. Begitupun di sini latest start dari aktivitas B adalah 3 dikurang 3 0. Nah, maksudnya apa? Aktivitas B diakhiri saat 1 hari mulainya aktivitas A. Oke.
Nah, bagaimana contohnya misalkan ada suatu case seperti ini. Nah, kita diminta membuat jaringan kerja, menentukan jalur kritis, menghitung slack time, dan menggambar Gantt chart dari aktivitas berikut. Misalkan aktivitas A tidak memiliki predesesor dengan durasi 3, B memiliki predesesor A dengan logic relation-nya adalah finish to start dengan lag 2 hari, dengan durasi aktivitas B itu sendiri 2 hari. C memiliki predesesor A dengan logic relation-nya adalah start to start durasi 2 hari, sedangkan D dengan predesesor B logic relation-nya adalah start to start lag 1 hari dengan durasi 4. Kemudian aktivitas E dengan predesesor C logic relation-nya adalah start to finish dengan lag 3 hari durasi 1. F dengan predecessor C dengan logic relation-nya adalah finish to finish, lag 3 hari durasi 2, dan seterusnya. Yang pertama kita tentukan jaringan kerja. Kita mulai dari aktivitas A dengan durasi 3, 0 tambah 3, 3. Kemudian suksesornya adalah B ya, dengan logic relation finish to start dengan lag 2 hari. Maka berarti 3 ditambahkan finish to start ya. Logic relation-nya adalah finish to start 3 ditambah 2, 5. 5 tambah 2, 7 gitu ya. Kemudian aktivitas C ya, memiliki predecessor A dengan logic relation-nya adalah SS ya. Maka bagaimana untuk mendapatkan nilainya adalah start to start. Startnya 0, maka aktivitas C early startnya adalah 0. 0 tambah 2, 2 ya. Kemudian aktivitas D. Aktivitas D memiliki predecessor B dengan skema logic relation-nya adalah start to start dengan lag 1 hari. Maka 5 ya, lag 1 hari ya. 5 ditambah 1, 6. Start to start ya. 5 tambah 1, 6, 6 tambah 4, 10. Kemudian aktivitas E dengan predecessor C dengan skema logic relation-nya adalah start to finish dengan lag selama 3 hari. Start to finish ya. Start to finish. 0 ditambah lag-nya adalah 3 hari, maka 0 tambah 3, 3. Nah, 3 dikurang 1, 2. 2 adalah early start dari aktivitas E. Kemudian aktivitas F dengan skema logic relation-nya adalah finish to finish dengan lag 3 hari. Maka finish to finish gitu ya. Finish to finish 2 ditambah lag-nya adalah 3 sama dengan 5. Kemudian G memiliki dua predecessor D dan E, sedangkan D dengan skema logic relation-nya adalah start to start lag 1 hari, sedangkan E tidak dibubuhkan ya. Nah, tidak dibubuhkan artinya apa? Dia secara default adalah finish to start FS gitu ya. Maka 3, nah harusnya kan di sini 3 diambil yang terbesar ya, karena ada 2 panah menuju 1 node. Maka kita coba hitung 6 ditambah 1, 7. Nah, berarti yang ambil terbesar 7. 7 tambah 4, 11. 11 adalah last finish dari aktivitas G. Dan selanjutnya aktivitas H memiliki dua predecessor juga. Aktivitas F dengan skema logic relation-nya start to finish lag 2 hari, sedangkan G dengan logic relation-nya tidak dituliskan, artinya dia finish to start. Nah, coba kita lihat di sini start to finish gitu ya. Start to finish 3 berarti ditambah 2 artinya 5. Sedangkan di sini kalau misalkan kita mengikuti skema logic relation finish to start dari G ke H, berarti kan ini finish to start 11 tambah 3, 14. Artinya yang terbesar yang mana? Berarti 14. Ya udah, berarti kita masukin 14 di sini. 14, 11 tambah 3, 14. Gitu. Nah, kita sudah menghitung mendapatkan nilai
EET, earliest event time. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung nilai latest event time-nya dengan cara melakukan perhitungan mundur. Pertama, dari terminal event-nya kita dapat durasi maksimal waktu pekerjaannya dalam 14 hari, 14 dikurangi 3, 11 gitu ya. Kemudian selanjutnya 11, karena ini skema logiknya adalah finish to start, maka 11 langsung pindah ke ini, 11 dikurang 4, 7 gitu ya. Dan selanjutnya skema logic relation dari F ke H ini adalah start to finish, maka 14 dikurang 2 sama dengan 12, 12 ditambah 2 sama dengan 14 gitu ya. Kemudian selanjutnya aktivitas D dengan skema logic relation-nya adalah start to start dengan lag 1 hari. Start to start gitu ya. 7 dikurang 1 sama dengan 6, 6 tambah 4, 10. Kemudian selanjutnya aktivitas E, ya, aktivitas E dengan skema finish to start, maka 7 langsung ya, finish to start 7, 7 dikurang 1, 4 gitu ya. 7 kurang 1, 6 gitu ya. Kemudian selanjutnya aktivitas C dengan aktivitas E ini ya, karena di sini ada 2 panah maka diambil yang terkecil gitu ya. Nah, kita coba lihat di sini skemanya adalah start to finish gitu ya. Berarti 7 dikurang 3, 4 tambah 2, 6. Nah, diambil yang terkecil. Coba kita lihat skemanya terhadap hubungannya dengan F, finish to finish gitu ya. Finish ya, to finish. Berarti 14 dikurang 3 berarti 11. 11 masih yang terbesar, artinya masih kita gunakan relasi hubungan antara C dan E. Kemudian selanjutnya B dengan skema relasi logiknya SS gitu ya, start to start, berarti 6 dikurang 1, 5, tambah 2, 7. Nah, begitupun aktivitas A, ada 2 panah menuju 1 node, maka diambil yang terkecil ya. Yang terkecil, kita coba lihat cek di sini ya. Skemanya finish to start, berarti kalau kita masukin di sini 5, 5 dikurang 2, 3, 3 kurang 3, 0. Nah, bagaimana kalau seperti ini ya? Artinya start to start. Berarti kalau kita masukin di sini startnya 4, di sini 4 ya, 4 tambah 3, 7. Berarti masih yang terkecil logic relation antara aktivitas B dan A gitu ya. Nah, kemudian setelah kita dapat semua, maka kita dapat menentukan jalur kritis. Jalur kritis terjadi apabila nilai earliest event time dan latest event time-nya bernilai sama. Maka dengan demikian aktivitas A, B, D, G, dan H adalah jalur kritis. Sehingga dengan demikian memudahkan kita untuk menghitung slack time. Ya, slack time terjadi pada aktivitas yang bukan berada pada jalur kritis. Artinya aktivitas C, E, dan F. Oke. Untuk menghitung total float adalah latest finish dikurangi earliest finish, sedangkan free float adalah dengan mengurangkan earliest start J dikurangin earliest finish I. J adalah kegiatan sesudah, sedangkan I adalah kegiatan itu sendiri. Nah, kita lihat aktivitas F, maka latest finish total float-nya adalah 9, 14 dikurang 5 sama dengan 9. Gitu ya. Kemudian FF-nya atau free float-nya adalah 6, 6 adalah 11 dikurangi 5. Gitu ya. Kemudian pada aktivitas E, 7 dikurang 3 dengan total float-nya 4 gitu ya. Kemudian free float-nya adalah 4 juga. 7 dikurang 3. Sedangkan C, total float-nya 6 dikurang 2, 4. Sedangkan free float-nya 0. Nah, kita sudah dapat menjawab jaringan kerja, jalur kritis, slack time, dan selanjutnya kita membuat Gantt chart. Nah, dari sini kita buat ke dalam tabel, masukkan nilai earliest start,
ya, code activity, durasi time. Kemudian di sini kita masukkan nilai semua yang ada pada tabel tersebut. ls start, ls finish, latest start, latest finish, free float, dan total float. Dimulai dari aktivitas A, ls start dan ls finish-nya sama ya, 03. Kemudian aktivitas B, 57. Logic relation antara aktivitas A dan B adalah finish to start dengan lag 2 hari. Nah, ini finish to start dengan jeda waktu tunda selama 2 hari. Kemudian aktivitas C dengan ls start 0, ls finish 2, latest startnya 5 dengan latest finishnya 6 gitu ya. Logic relation antara aktivitas A dan C adalah start to start, begini ya, start to start. Kemudian aktivitas D. Aktivitas D memiliki ls start 6 ya, ls finishnya 10 karena dia merupakan jalur kritis dan skema logic relation-nya adalah SS atau start to start aktivitas B. Kita buat merah di sini ya, dengan lag selama 1 hari. Dimulai berbarengan dengan aktivitas B namun ditunda selama 1 hari. Kemudian aktivitas E. Aktivitas E memiliki ls start 2, ls finish 3, latest start-nya 6, latest finish-nya 7. Dan skema logiknya dengan aktivitas C adalah start to finish. C ya, start to finish. Kemudian aktivitas F gitu ya. Aktivitas F memiliki ls start 3, ls finish 6, sedangkan latest start jadi 12, latest finish-nya di 14 gitu ya. Nah, skema logic relation-nya adalah finish to finish dengan aktivitas C. Finish to finish. Ya. Kemudian terakhir, belum aktivitas G ya. Aktivitas G juga merupakan jalur kritis. Dia skema logiknya dengan aktivitas D ya, adalah start to start dengan lag selama 1 hari. Kemudian dia juga dengan aktivitas E ya. E adalah finish to start ya, finish to start. Dan terakhir adalah aktivitas H, itu merupakan jalur kritis ya, early start-nya 11, early finish-nya 14. Skema hubungannya dengan aktivitas G adalah finish to start, sedangkan dengan aktivitas F adalah start to finish. Aktivitas F ini ya, start to finish. Nah, begitulah cara membuat Gantt chart dengan skema logic relation dan lag pada suatu aktivitas. Sekian dari saya. Pada pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.